Bismillahirrahmanirrahim. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ahibati fillah, apa bulan haram itu? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abi Bakrah, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, as-sanatu 12 syahra, setahun itu 12 bulan, menunjukkan bahwa Ramadan semakin dekat. Ya, kira-kira 50 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebagian orang mungkin mulai berpikir untuk membeli tiket mudik, karena biasanya tiket itu akan ludes habis kalau mereka tidak mempersiapkan diri, mengetahui waktu pembelian tiket, khususnya tiket kereta. Tapi jarang sekali yang di bulan Rajab ini, 2 bulan sebelum Ramadan, itu memikirkan untuk membeli tiket bulan Ramadan. Ada apa jemaah? Ya mungkin karena sebagian kita beranggapan bulan Ramadan ini ya nggak ada apa-apa. Yang spesial itu adalah Idul Fitrinya. Yang spesial itu adalah bulan Syawalnya. Padahal kita tahu Ramadan adalah salah satu gerbong yang perlu kita naiki untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran Karim. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu-pintu neraka ditutup. Ramadan ini pasar murah, plus diskon besar-besaran dan bonus yang tidak terbayangkan. Bayangkan di bulan Ramadan lebih baik bukan 300.000, 30.000 kali lipat. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ada satu momentum, satu hari, satu malam, yang itu lebih baik daripada 30.000 malam. Kita semua tahu dengan malam itu, malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau satu bulan 30 hari, berarti dia lebih baik daripada 30.000 hari. Bayangin kalau kita tahu ada satu hari yang sangat spesial, lebih baik dari umur kita semuanya. Sebagian kita umur 40 tahun udah mati, 50 tahun mati, 60 tahun mati, 70 tahun banyak yang udah mati. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Apakah ini bukan sesuatu yang spesial, yang seharusnya menjadi catatan kita mulai saat ini? Ahibati fillah, kita sekarang berada di bulan persiapan. Nah, antum pernah melihat atlet Olimpiade, bagaimana dia dikarantina, bagaimana dia di training, bagaimana dia ditempa beberapa bulan sebelum acara tersebut.
Dan latihan itu terus dilakukan sampai setelah Olimpiade dia tetap berlatih. Kalau ternyata pada Olimpiade yang sebelumnya dia masih mendapatkan perunggu, bagaimana dia bisa mendapatkan emas? Terus berlatih ya. Karena dia mencari sesuatu, karena dia mengangan-angankan sesuatu yang indah, yang dia harus berjuang. Dan semua atlet itu, Allahu Akbar, mereka ingin menang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin menang di bulan Ramadan? Ya, persiapannya di bulan Rajab ini minimal. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, bulan ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla sejak penciptaan langit dan bumi, dan itu tertulis. Berapa? 12 bulan. Oh, sama aja Ustaz. Kita lihat bulan-bulan Masehi ya 12 bulan, tapi berbeda. Allah mengatakan minha 4 hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Yang pertama, di bulan-bulan itu dilarang memulai peperangan. Yang kedua, berbuat dosa di bulan haram ini itu dosanya lebih berat, dari bobot dosanya itu lebih berat daripada berbuat dosa di bulan lain. Kemudian Allah mengatakan fala tadlimu dzalika ad-dinul qayyim, itu ketetapan agama yang lurus. Ini urusan agama, bukan urusan budaya, bukan urusan tradisi, tapi ini berbincang tentang agama. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ahibati fillah, apa bulan haram itu? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abi Bakrah, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan as-sanatu 12 syahran, setahun itu 12 bulan. Minha 4 hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
Thalathun mutawaliyat, 3 di antaranya urut, 3 di antaranya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Ini yang berurutan. Setelah bulan Syawal itu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini yang berurutan. Kemudian yang tidak berurutan, yang terpisah adalah wa Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar, yang letaknya di antara bulan Jumada al-akhirah dan bulan Sya'ban, dan kita sedang berada di dalam. Sebagian kita mungkin yang dia ketahui hanya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita bicara agama, insyaallah. Ya, buat yang muslim ya, afwan. Buat yang muslim. Karena semua agama punya ajaran. Dan kita diperintahkan untuk ya toleransi. Tapi jangan lupa, engkau harus tahu agama. Jadi bulan Rajab ini, kalau kita lihat Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, inilah bulan persiapan untuk Ramadan. Modal hidup manusia itu adalah waktu. Kita melihat COVID-19 ya tahun lalu, setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, ketika Idul Adha, itu telah banyak menyebabkan kematian di negeri kita ini. Artinya ada orang-orang yang kemarin masih merasakan Ramadan, tahun ini udah nggak bisa ikut Ramadan. Dia berada di lubang yang sempit sana, yang kondisi dia di sana ditentukan oleh amal dia ketika dia hidup di dunia. Tentunya setelah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi modal hidup manusia itu waktu. Ketika waktu kita habis, walaupun kita masih punya mobil, walaupun kita masih punya tunggakan hutang, punya harta yang tersimpan, punya barang yang belum dijual, belum laku, tapi waktu kita habis, semua akan kita tinggalkan. Dan bicara waktu, waktu ini terdiri dari detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Para ulama memberikan sebuah perumpamaan, yang dengan perumpamaan itu orang lebih mudah mencerna. Peribahasa-peribahasa, yaitu perumpamaan yang bikin orang jadi mudah menghafalnya. Mereka menyebutkan bahwasanya tahun itu ibaratkan pohon yang daun-daunnya akan muncul di bulan Rajab. Kemudian dia akan berbunga, yang kemudian mengeluarkan jadi buah ya. Daunnya muncul, kemudian menjadi bunga yang akan berbuah di bulan Sya'ban. Daunnya di bulan Rajab, kemudian dengan bunga yang akan muncul di sana, kemudian di bulan Sya'ban akan berbuah, akan menjadi buah. Ya, kemudian kalau dirawat buah itu jangan sampai rontok. Bulan Ramadan adalah bulan memetik buah tersebut. Bagaimana sikap kita dengan bulan Ramadan? Tentunya yang ingin panen di bulan Ramadan. Yang nggak mau panen ya ada urusan.
Kita kadang-kadang melihat sawahnya orang. Ya masa kita mau tanam di sana? Enggak, kita nggak ada urusan. Ana sebagai seorang pegawai negeri, ana sebagai seorang dokter, ana sebagai seorang perawat. Jadi ketika melihat ada lahan yang terbuka, dia nggak berpikir untuk bercocok tanam di sana. Kenapa? Karena dia bukan pemilik lahan itu. Tapi bicara Ramadan itu lahan kita bersama. Tapi ada yang lupa dengan lahan yang Allah berikan kepada dia. Kita akan baca, atau anak akan bacakan beberapa ungkapan salafus saleh tentang bulan Rajab ini, sebagaimana sebagiannya disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Subhanallah, ada satu ulama yang namanya Ibnu Rajab, anaknya Rajab, mungkin bapaknya atau kakeknya namanya Rajab. Dia menulis kitab Lataiful Ma'arif yang berkaitan dengan amalan sepanjang tahun, ya, dari bulan Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Loh Ustaz, kenapa Ustaz kok tidak membacakan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab? Kok malah menyebutkan ungkapan-ungkapan para ulama? Begini, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu nggak ada yang sahih. Rata-rata dhaif dan sebagiannya palsu. Mungkin kita pernah mendengar Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulannya aku, ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Hadis ini mungkar, dhaif jiddan, bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu. Dan atas dasar apa Ustaz mengatakan semua hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini dhaif? Ahibati fillah, cukup sebagai keutamaan bulan Rajab. Rajab ini bulan haram yang memiliki keistimewaan. Tapi kalau kita bicara tentang keutamaan bulan Rajab ini, keutamaan puasa di dalamnya, sholat di dalamnya, ini perlu wahyu. Perlu wahyu. Perlu qala Allah, qala Rasul SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penyusun kitab Fathul Bari yang bermadzhab Syafi'i, di dalam kitabnya beliau itu ngarang buku judulnya Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab, menjelaskan keanehan dalam keutamaan bulan Rajab. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab, belum ada dalam keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan Rajab, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab ini, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, tidak pula berkaitan dengan sholat di malam harinya, hadithun sahih yasluh lil hujjah. Berarti belum ada hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan dalil. Nah, kita beramal kan butuh dalil gitu loh, butuh petunjuk. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika, Ibnu Hajar mengatakan, dan telah ada yang mendahuluiku dalam memberikan keputusan ini, bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Sudah ada, bukan aku orang yang pertama kali mengklaim itu. Ulama-ulama sebelumnya. Ibnu Hajar ini meninggal tahun 851 atau 52. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ahadits al-warida fi fadli Rajab, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Rajab atau keutamaan berpuasa di dalamnya atau puasa di hari-hari tertentu, fahiya ala qismain.
Hadis-hadis itu ada dua macam. Yang satu dhaifah, lemah hadis. Yang kedua wa maudhu'ah, palsu. Ada yang sahih. Ahibati fillah. Oleh karena itu, ya, ana tidak akan bacakan hadis-hadis itu. Namun kalau kita mendengar seorang ustaz, seorang penceramah dari atas mimbar atau memberikan nasihat tentang keutamaan bulan Rajab, dia begitu semangatnya menjelaskan, maka paling tidak kita udah tahu bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih. Namun bukan berarti kita santai di bulan ini. Bulan ini bulan haram. Bulan ini bulan persiapan untuk Ramadan. Sehingga kita tidak butuh dengan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu untuk memotivasi kita beramal di bulan ini. Maka anak akan bacakan ungkapan para ulama tentang bulan Rajab ini agar kita termotivasi untuk mempersiapkan diri demi Ramadan. Ada yang mengatakan Rajab litarkil jafa. Bulan Rajab itu bulan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan keteledoran kita, kelengahan kita. Sebagian kita, ya, dari selesai Ramadan tahun bulan untuk meninggalkan hal itu. Wa Sya'ban lil amal wal wafa. Dan bulan Sya'ban bulan untuk beramal, untuk menunjukkan kesetiaan kita. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa sunnah hampir full di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti di bulan-bulan lainnya? Ini pertanyaan Usama bin Zaid kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan ini bulan kecepit. Rajab bulan haram, Ramadan kita tahu dengan kemuliaannya. Ini kecepit di sini. Orang banyak lalai. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat amalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi puasa. Maka bulan Sya'ban itu bulan beramal dan bulan menunjukkan kesetiaan kita, jemaah. Setelah di bulan Rajab kita memperbaiki diri kita, meninggalkan dosa, ya gimana kita mau beramal, jemaah? Kalau kita bicara orang itu kalau mau bercocok tanam, mau tidak mau dia harus bersihkan lahannya. Nggak bisa dia menanam dalam kondisi ada pohon-pohon di sana. Sebagian pohonnya pohon beracun, pohon yang mengganggu. Maka solusinya di bulan Rajab ini, kalau yang ingin menanam, maka bersihkan dulu tuh lahannya.